Mi Jebeo, modal 100.000, untung jutaan per hari. Assalamualaikum teman-teman pejuang rezeki. Pernahkah kalian membayangkan, hanya dengan modal 100.000 rupiah bisa menghasilkan omzet sampai 1 juta per hari? Kedengarannya mustahil, kan? Tapi kisah nyata ini akan membuktikan kalau tidak ada yang mustahil selama kita berusaha dan percaya pada rezeki dari Allah. Inilah cerita luar biasa dari seorang ibu rumah tangga bernama Rina, yang berhasil mengubah dapur kecilnya menjadi ladang berkah. Dari uang 100.000 yang hampir habis, ia bangkit dan menciptakan usaha mie Jebeu, mie pedas viral yang kini jadi buruan banyak orang. Dari pedasnya sambal, panasnya dapur, hingga derasnya rezeki, semua berawal dari keberanian untuk mencoba. Jadi, jangan kemana-mana, simak kisah lengkapnya sampai akhir. Karena setiap detiknya penuh pelajaran berharga dan inspirasi yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap usaha kecil. Dan untuk teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami terus berbagi kisah nyata inspiratif seperti ini. Semoga yang menekan tombol subscribe dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan, dan dimudahkan dalam segala urusannya oleh Allah. Sekarang, mari kita mulai kisah luar biasa ini. Mie Jebeu, dari modal 100.000, jadi 1 juta per hari. Pagi itu, udara masih lembab dan matahari baru saja menampakkan sinarnya di antara celah atap rumah kontrakan sederhana. Di sudut dapur kecil, Rina duduk memandangi selembar uang 100.000 rupiah yang tersisa di tangan. Hanya itu yang ia punya setelah suaminya kehilangan pekerjaan. Namun di balik kesedihan, tumbuh tekad kuat di dalam hatinya. Ia harus bangkit, ia harus mencari cara agar dapur tetap berasap. Suatu hari, saat menggulir layar ponselnya, Rina melihat sebuah video tentang usaha makanan kekinian bernama mie Jebeu. Mie pedas dengan sambal merah menyala, topping telur dan sosis yang menggoda. Rina langsung tertegun, pikirannya berputar cepat. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Batinnya. Ia mulai mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan. Satu bungkus mie instan dijual 1.500 rupiah, cabai rawit sekilo sekitar 30.000, bawang putih 10.000, minyak goreng 15.000, telur 20.000 per kilo, dan sosis potong 25.000 per bungkus. Dari perhitungan awal, dengan 100.000 rupiah, Rina bisa membuat sekitar 20 porsi mie Jebeu ukuran kecil. Ia juga menyiapkan perlengkapan sederhana yang sudah ada di rumah. Kompor gas, wajan, panci, sendok, dan piring plastik. Tidak perlu peralatan mahal. Ia sadar, kunci utama bukan pada kemewahan alat, tapi pada rasa dan semangat yang ia tuangkan ke setiap masakan. Rina mengatur ulang dapur sempitnya menjadi seperti warung kecil. Meja kayu tua dipoles sedikit, diberi taplak plastik bergambar cabai merah, dan di atasnya disusun bahan-bahan yang menggugah selera. Ia menulis papan sederhana di depan rumah bertuliskan, mie Jebeu pedesnya bikin nagih. Hari pertama, ia menjual mie Jebeu di depan rumah dengan harga Rp5.000 per porsi. Tak disangka, para remaja di sekitar rumah mulai berdatangan, tertarik mencicipi racikan sambal pedas buatan Rina. Dalam waktu 2 jam saja, semua 20 porsi habis terjual. Modal 100.000 berubah menjadi 100.000 kembali, dan keuntungan bersih sekitar 100.000 juga didapatkan di hari pertama. Senyumnya merekah lebar. Uang yang semula terasa kecil kini menjadi awal perjalanan besar. Ia tahu, ini baru langkah pertama. Dalam hati ia berbisik penuh syukur, inilah rezeki dari Allah yang datang lewat kerja keras dan keyakinan. Malam itu, Rina menatap panci dan wajan yang masih hangat. Ia sadar, perjalanan menuju 1 juta per hari baru saja dimulai. Dan ia siap melewati setiap panasnya dapur, pedasnya cabai, serta dinginnya malam demi masa depan keluarganya. Hari berikutnya, Rina mulai menyadari satu hal penting. Dalam usaha kuliner, bukan hanya modal dan keberanian yang dibutuhkan, tapi juga rasa yang tak terlupakan. Karena dari situlah pelanggan akan datang kembali. Maka pagi itu,
Rina memutuskan untuk melakukan eksperimen kecil di dapurnya yang sederhana. Ia menyiapkan bahan-bahan dengan telaten. Cabai rawit merah ia ulek halus bersama bawang putih dan sedikit garam. Setelah itu, ia tumis dengan minyak panas hingga harum pedasnya menusuk hidung. Aroma itu menyebar keluar rumah, membuat beberapa tetangga mulai melongok penasaran. Rina tahu, sambal adalah kunci dari mie jebewu. Ia membuat beberapa varian tingkat kepedasan. Level 1 untuk yang baru mencoba, level 3 untuk pencinta pedas, dan level 5 untuk mereka yang ingin menangis bahagia. Ia juga menambahkan sedikit kecap manis dan saus tiram agar cita rasanya lebih seimbang, tidak hanya pedas tapi juga gurih dan nagih. Untuk topping, ia berinovasi dengan bahan yang murah tapi menarik. Sosis ia iris miring agar terlihat banyak, telur direbus setengah matang agar kuningnya menggoda, dan daun bawang ia taburkan di atas mie agar tampilannya segar. Semua ia tata rapi di dalam mangkuk kertas sederhana. Rina pun mulai mencatat setiap pengeluaran harian. Cabai rawit 3.000, bawang putih 2.000, minyak goreng 5.000, mie instan 30.000 untuk 20 porsi, telur 20.000, sosis 25.000, dan gas serta bumbu tambahan sekitar 15.000. Totalnya memang mendekati 100.000, tapi hasil penjualan 20 porsi mie jebewu dengan harga 5.000 per mangkuk menghasilkan Rp100.000. Artinya, keuntungan bersih tetap 100.000 dalam satu hari, bahkan bisa lebih bila ada yang membeli topping tambahan. Namun bukan angka yang membuat Rina paling bahagia. Ia melihat wajah para pembeli yang tersenyum setelah mencicipi mie jebewu buatannya. Beberapa di antara mereka bahkan berkata, "Bu, ini enak banget, besok saya beli lagi ya." Kalimat sederhana itu menjadi penyemangat luar biasa. Sore harinya, Rina mulai berpikir untuk menyiapkan strategi agar penjualannya bisa naik 2 kali lipat. Ia mulai mencatat siapa saja pelanggan tetap, jam berapa pembeli paling ramai, dan berapa banyak mie yang harus ia stok setiap hari. Ia belajar dari pengalaman harian, menata ritme kerja, dan memperbaiki rasa sedikit demi sedikit. Di malam hari, Rina menatap buku catatannya yang kini mulai penuh dengan angka dan catatan kecil. Ia tersenyum. Kalau hari ini bisa 100.000, kenapa besok tidak 200.000? Pikirnya. Dengan tekad yang terus membara, ia tahu satu hal pasti, jalan menuju 1 juta per hari sedang terbuka perlahan-lahan. Beberapa hari berlalu, usaha kecil Rina semakin ramai. Anak-anak muda yang lewat di depan rumahnya mulai berhenti, mencium aroma sambal pedas yang menggoda dari dapur kecil itu. Tapi Rina tidak ingin berhenti di situ saja. Ia mulai berpikir lebih jauh, bagaimana caranya agar mie jebewu bisa dijual lebih banyak tanpa menambah modal terlalu besar. Pagi itu, sambil menyiapkan bahan, ia berbicara dengan suaminya. "Kalau aku jualan di depan rumah, pembelinya terbatas. Tapi kalau aku jual di dekat sekolah atau perkantoran, mungkin bisa 2 kali lipat," ujarnya. Suaminya mengangguk setuju. Dengan semangat, mereka berdua mulai membuat gerobak sederhana dari kayu bekas. Hanya dicat ulang dengan warna merah menyala, dan diberi tulisan besar, "Mie jebewu Rina, pedesnya bikin ketagihan." Langkah itu menjadi titik balik. Di hari pertama mereka berjualan di depan sekolah, pemandangan luar biasa terjadi. Siswa-siswi antre dengan sabar sambil memegang uang 5.000-an di tangan. Dalam waktu 1 jam, semua porsi habis terjual. Rina bahkan menolak beberapa pembeli karena stok mie sudah habis. Melihat peluang itu, Rina segera menambah stok bahan. Kini, modal hariannya naik menjadi Rp200.000. Dengan bahan sebanyak itu, ia bisa membuat hingga 40 porsi. Harga jual tetap Rp5.000, tapi dalam sehari ia bisa menghasilkan Rp200.000 bersih. Setiap kali melihat hasil uang di tangan, matanya berbinar. Ia tahu, ini bukan keberuntungan semata, tapi buah kerja keras dan kesungguhan. Rina juga belajar pentingnya manajemen waktu. Ia mulai menyiapkan bumbu sambal di malam hari, memotong sosis dan merebus telur lebih awal agar pagi bisa langsung berjualan tanpa terburu-buru.
Ia mencatat berapa banyak stok mie yang harus dibeli setiap 2 hari sekali, dan menghitung kebutuhan gas serta minyak agar tidak habis di tengah kesibukan. Selain itu, ia juga mulai mengenal kekuatan media sosial. Anak tetangganya yang pandai menggunakan ponsel membantu memotret mie jebewu buatannya. Foto itu diunggah ke akun media sosial dengan caption menggoda, "Pedasnya bikin keringetan, tapi nagih parah. Cobain mie jebewu Rina di depan sekolah SMP Harapan Bangsa." Dalam waktu singkat, unggahan itu disukai banyak orang, dan keesokan harinya antrean menjadi 2 kali lipat. Rina tidak pernah menyangka, dari uang 100.000 kini, ia bisa membawa pulang Rp500.000 dalam sehari. Ia terus memperbaiki sistem kerjanya, memperkuat cita rasa, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Setiap mangkuk mie jebewu kini bukan sekadar makanan, tapi bukti nyata bahwa usaha kecil yang dilakukan dengan hati bisa tumbuh besar. Dan malam itu, sebelum tidur, Rina berbisik pelan sambil menatap uang hasil dagangannya. "Terima kasih ya Allah, Engkau tunjukkan bahwa rezeki bisa datang dari hal kecil, asal dijalani dengan sabar dan niat baik." Pagi yang biasanya terasa ringan kini mulai penuh tekanan. Rina terbangun lebih cepat dari biasanya, menyiapkan sambal, merebus mie, dan menggoreng topping sambil mendengarkan suara ayam berkokok di kejauhan. Tapi hari itu, semuanya terasa sedikit lebih berat. Gas hampir habis, cabai mendadak naik harga, dan cuaca begitu panas membuat tubuhnya lemas. "Kalau begini terus, bisa-bisa aku rugi," gumamnya pelan. Ia duduk di lantai dapur, keringat menetes dari pelipisnya. Modal yang dulu 100.000 kini sudah berkembang menjadi 200.000, tapi pengeluaran pun ikut naik. Harga minyak goreng merangkak, dan bahan seperti sosis dan telur semakin mahal. Namun Rina tahu, menyerah bukan pilihan. Ia mulai mencari cara untuk menekan biaya tanpa menurunkan kualitas rasa. Ia mengganti sebagian sosis dengan topping tempe crispy yang lebih murah, tapi tetap lezat dan gurih. Ia juga membeli bahan dalam jumlah lebih banyak di pasar induk agar mendapatkan harga grosir. Dari situ, ia bisa menghemat hampir 30.000 per hari. Selain masalah bahan, Rina juga mulai menghadapi lelahnya tubuh. Setiap hari ia harus berdiri selama berjam-jam di depan wajan panas, menghadapi antrean pembeli yang tak pernah surut. Kadang tangannya melepuh terkena minyak, tapi ia tetap tersenyum melayani pelanggan satu persatu. Di tengah semua itu, semangatnya hanya satu, keluarga. Malam hari, setelah selesai berjualan, Rina menghitung uang hasil penjualan. Dari 40 porsi yang terjual, ia mendapatkan 200.000 keuntungan bersih. Tapi ketika ia melihat kuku tangannya yang mulai menghitam oleh arang kompor dan kulit yang gosong oleh panasnya dapur, hatinya bergetar. "Inilah harga dari perjuangan," katanya pelan. Di sela-sela rasa lelah, ia selalu menyempatkan diri untuk berdoa. Bukan hanya meminta agar dagangannya laris, tapi agar hatinya tetap kuat menghadapi setiap ujian. "Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti di tengah jalan. Jadikan lelah ini bernilai," bisiknya lirih sebelum memejamkan mata. Hari-hari berat itu tidak membuatnya mundur. Justru dari sana, Rina belajar bahwa kesuksesan bukan hanya soal keuntungan, tapi tentang ketekunan dan ketulusan hati dalam menjalaninya. Ia tahu, badai ini hanyalah ujian sebelum langkah besar berikutnya. Dan benar saja, keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka menanti di depan warung mie jebewu miliknya, antrean yang lebih panjang dari biasanya, dan seorang pelanggan baru yang kelak akan mengubah arah usahanya. Hari itu, matahari baru setinggi pohon kelapa ketika Rina mulai membuka warung kecilnya. Suasana masih sepi, tapi tak lama kemudian, langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria berpenampilan rapi berhenti di depan gerobaknya. Ia tampak seperti pegawai kantoran, mengenakan kemeja biru dan membawa tas kerja. "Bu, ini yang namanya mie jebewu, ya? Saya lihat di media sosial, katanya pedasnya juara," katanya sambil tersenyum. Rina mengangguk. "Iya, Pak, mau level berapa pedasnya?" "Coba yang paling pedas, sekalian ngetes seberapa jebewunya," ujarnya sambil tertawa kecil.
Beberapa menit kemudian, semangkuk mie jebewu level 5 tersaji di depannya. Pria itu mengambil sumpit, mencicipi perlahan, lalu tiba-tiba matanya membesar. Bukan karena kepedasan semata, tapi karena terkejut betapa nikmatnya rasa itu. Bu, ini enak banget. Bumbunya nendang, tapi tetap gurih. Rasanya beda dari mie pedas lain yang pernah saya coba. Sejak hari itu, pria itu datang setiap 2 hari sekali. Ia bahkan mulai membawa teman-temannya dari kantor untuk ikut mencicipi. Tak butuh waktu lama, pelanggan Rina bertambah banyak. Mereka datang bukan hanya dari sekitar sekolah, tapi juga dari luar kampung, bahkan ada yang sengaja memesan untuk dibawa ke rumah. Pria itu akhirnya mengajak Rina berbicara serius. Bu, kalau usaha ini dibuat lebih rapi, dikasih nama merek dan logo, bisa jadi besar loh. Saya punya kenalan yang bisa bantu desain dan promosi online. Rina sempat terdiam. Ia tak pernah membayangkan bahwa usahanya akan mendapat perhatian seperti ini. Dengan bantuan pria itu, Rina mulai membuat logo sederhana bertuliskan, "Mie jebewu Rina, pedasnya rezeki sejati." Ia juga mulai membuat kemasan kertas dengan desain menarik agar terlihat profesional. Ia menambah variasi menu seperti mie jebewu sosis telur, mie jebewu kornet, dan mie jebewu level gila yang jadi bahan tantangan para pembeli muda di media sosial. Modalnya kini naik menjadi 300.000 per hari, tapi omset yang ia dapat bisa menembus 800.000 hingga 1 juta rupiah. Keuntungan bersihnya pun mencapai 400 hingga 500.000 per hari. Dari dapur sempit dan gerobak sederhana, kini Rina mulai dikenal sebagai penjual mie jebewu paling hits di daerahnya. Malam hari, saat menghitung hasil penjualan, Rina menatap tumpukan uang di meja sambil terharu. Ia teringat saat pertama kali hanya punya 100.000 rupiah di tangan. Kini, dari modal kecil itu lahir rezeki yang begitu besar. Dengan mata berkaca-kaca ia berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau memang tak pernah tidur. Engkau melihat setiap air mata dan usaha hamba MU." Namun di tengah kesuksesan itu, tantangan baru menunggu. Rina mulai kewalahan memenuhi permintaan yang terus meningkat, dan ia harus memutuskan apakah akan tetap berjualan sendiri atau mulai memperkerjakan orang lain. Hari demi hari, antrean di depan warung mie jebewu semakin panjang. Suara pelanggan bercampur dengan desis wajan dan aroma sambal yang menggoda. Rina kini tak lagi berjualan sendirian. Ia mempekerjakan 2 tetangga sebagai asisten untuk membantu memasak, melayani pembeli, dan mencatat pesanan daring yang masuk melalui pesan singkat. Setiap pagi, mereka sudah mulai bekerja sejak subuh. Rina menyiapkan bumbu utama, 1 asisten mengatur topping, dan yang lain menyiapkan kemasan serta mencatat pesanan. Dapur yang dulu terasa sempit kini seperti jantung kehidupan yang berdetak cepat. Tak ada waktu untuk bersantai, tapi justru di sanalah Rina merasa hidup. Dengan meningkatnya produksi, Rina mulai membeli bahan dalam jumlah besar langsung dari pasar grosir. Cabai, bawang, dan mie instan kini ia beli per karton. Modal hariannya meningkat menjadi 500.000 rupiah, tapi penjualannya pun melonjak drastis. Dalam 1 hari, ia bisa menjual hingga 200 porsi mie jebewu dengan harga rata-rata 5.000 hingga 7.000 per porsi, tergantung topping yang dipilih. Setelah dikurangi semua biaya bahan, jas, dan upah 2 pegawai, keuntungan bersih Rina mencapai sekitar 600.000 hingga 1 juta rupiah per hari. Ia masih tak percaya setiap kali menghitung hasilnya. Dari 100.000 yang dulu hanya cukup untuk bertahan sehari, kini menjadi ladang rezeki yang menghidupi banyak orang. Namun di balik itu semua, ada tanggung jawab besar yang harus ia jaga. Ia harus memastikan rasa tetap konsisten, pelayanan cepat, dan kebersihan terjaga. Rina tak ingin pelanggan kecewa. Ia selalu mengingatkan pegawainya untuk melayani dengan senyum dan menjaga sopan santun. "Kita jualan bukan cuma mie, tapi juga rasa bahagia," katanya sambil tersenyum lembut. Selain berjualan di tempat, Rina mulai melayani pesanan online dari berbagai daerah. Ia belajar menggunakan ponsel untuk menerima order, menata foto produk, dan membalas pesan pelanggan dengan ramah. Tak jarang,
pesanan datang dari luar kota yang ingin mencoba mie JBU viral buatan Rina. Malam hari, saat warung sudah tutup, Rina duduk di depan buku catatannya. Ia menulis semua pendapatan dan pengeluaran dengan teliti. Setiap angka di halaman itu menjadi saksi perjalanan panjangnya, dari dapur kecil penuh asap hingga dapur besar yang penuh tawa. Ia tahu, keberkahan bukan hanya di uang yang bertambah, tapi di tangan-tangan yang kini ikut bekerja bersamanya. Dalam hatinya, Rina kembali berbisik lirih, "Ya Allah, jadikan usaha ini jalan kebaikan. Jangan biarkan kesuksesan membuatku sombong." Dan malam itu, ketika lampu dapur mulai redup, suara jangkrik terdengar di luar, membawa ketenangan. Di balik lelah yang menumpuk, Rina tahu, langkahnya kini bukan sekadar mencari uang, tapi menjaga amanah rezeki yang telah Allah titipkan. Semakin besar usaha yang dijalankan, semakin berat pula ujian yang datang. Itu pula yang dialami Rina. Saat penjualan sedang tinggi-tingginya, tiba-tiba datang kabar buruk, harga cabai melonjak tajam, dan pemasok langganannya terlambat mengirim bahan. Di hari yang sama, salah satu pegawainya mendadak tidak masuk karena anaknya sakit. Pagi itu, Rina hampir panik. Antrean sudah mulai mengular di depan warung, sementara sambal di wajan tinggal sedikit. Ia berlari ke dapur, menyiapkan bahan seadanya sambil mencoba menenangkan diri. "Tenang, Rin, jangan menyerah sekarang," gumamnya lirih. Dengan segala keterbatasan, Rina tetap melayani satu persatu pembeli. Walau capek dan terbakar panas kompor, ia tidak mau mengecewakan pelanggan yang sudah datang jauh-jauh. Tapi karena bahan menipis, Rina hanya bisa menjual separuh dari biasanya. Hari itu, omsetnya turun drastis. Sore harinya, ia duduk di kursi kayu sambil menatap meja kosong. "Apa ini pertanda aku harus berhenti?" pikirnya sedih. Namun saat itu, seorang pelanggan langganan datang membawa 2 bungkus mie JBU untuk dibungkus. "Bu Rina, walau tadi antre lama, tapi rasanya tetap enak. Jangan menyerah ya, banyak yang suka sama mie buatan ibu." Ucapan itu sederhana, tapi membuat hatinya kembali kuat. Ia sadar, setiap usaha pasti memiliki masa naik dan turun. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguji keteguhan. Malam itu, Rina duduk bersama suaminya menghitung ulang pengeluaran. Mereka mencari cara agar tetap bisa bertahan tanpa mengorbankan rasa. Akhirnya mereka sepakat, Rina akan membuat sambal stok besar di hari bahan sedang murah, disimpan dalam toples kaca, dan dibekukan agar tahan lama. Dengan cara itu, ia bisa menekan biaya hingga 20%. Perlahan tapi pasti, usahanya kembali stabil. Ia mulai belajar lebih banyak tentang manajemen, pembelian grosir, dan cara menjaga kualitas bahan agar tahan lama tanpa boros. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit dari keuntungan harian, bukan hanya untuk modal, tapi juga sebagai cadangan bila sewaktu-waktu krisis kembali datang. Beberapa bulan kemudian, semua perjuangan itu membuahkan hasil. Warung mie JBU-nya semakin terkenal, pelanggan semakin ramai, dan beberapa teman bahkan meminta izin membuka cabang dengan resep yang sama. Tapi Rina tidak terburu-buru. Ia tahu, memperluas usaha bukan hanya soal keuntungan, tapi soal menjaga kepercayaan yang sudah dibangun dengan penuh perjuangan. Di ujung malam, setelah semua pegawai pulang dan lampu warung padam, Rina menatap langit yang penuh bintang. Ia teringat masa-masa dulu, saat uang 100.000 menjadi harapan terakhirnya. Kini, di balik semua kelelahan, ia merasa tenang. Karena setiap butir keringat yang jatuh adalah bukti nyata kasih sayang Allah yang menuntunnya melewati semua rintangan. Pagi itu, aroma sambal pedas khas mie JBU tercium hingga ke ujung jalan. Di depan warung sederhana milik Rina, kini sudah terpasang spanduk besar bertuliskan, "Mie JBU Rina, dari 100.000 jadi 1 juta per hari." Di bawahnya, antrean pelanggan sudah mengular, sebagian bahkan datang dari luar kota hanya untuk mencoba rasa pedas viral yang banyak dibicarakan orang. Warung itu kini tak lagi kecil. Dinding bambu diganti papan kayu, bagian dalam diberi ventilasi, dan kursi plastik berbaris rapi.
3 pegawai bekerja bergantian, dan 1 orang khusus melayani pesanan online. Rina yang dulu hanya berdiri di dapur kecil dengan panci tua, kini mengatur semua dari balik meja kasir sederhana sambil tetap tersenyum hangat melayani pembeli. Modal harian kini mencapai hampir 1 juta rupiah, namun hasil penjualan bisa menembus 2 juta setiap hari. Setelah dikurangi semua biaya bahan, jas, dan upah, Rina bisa membawa pulang keuntungan bersih sekitar 800.000 hingga 1 juta rupiah per hari. Jumlah yang dulu hanya bisa ia bayangkan, kini menjadi kenyataan yang ia jalani dengan penuh rasa syukur. Namun di balik semua pencapaian itu, Rina tidak pernah lupa dari mana semuanya bermula. Ia masih sering duduk di dapur lama, menatap panci pertamanya yang kini sudah berkarat. Dari sinilah semuanya dimulai, katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Ia teringat malam-malam panjang penuh lelah, hari-hari berat dengan tangan terbakar minyak, dan doa-doa yang ia panjatkan dengan air mata. Kini, ia tidak hanya dikenal sebagai penjual mie jebewu, tapi juga inspirasi bagi banyak ibu rumah tangga di kampungnya. Banyak yang datang meminta resep dan bertanya bagaimana cara memulai usaha kecil seperti dirinya. Rina selalu menjawab dengan rendah hati, mulailah dengan niat baik, kerja keras, dan jangan takut gagal. Karena selama kita bersandar pada Allah, rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka. Sore itu, setelah warung tutup, Rina duduk bersama suami dan anaknya di teras. Mereka makan mie jebewu buatan sendiri sambil tertawa. Angin sore berhembus lembut, membawa rasa damai yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tak ada kemewahan, tapi ada kebahagiaan yang sejati. Rina menatap langit, bibirnya bergetar pelan. Ya Allah, terima kasih untuk setiap langkah yang kau bimbing. Dari uang 100.000 yang hampir habis, kau jadikan jalan rezeki bagi banyak orang. Semoga aku selalu ingat bahwa semua ini hanyalah titipan, dan tugas hamba hanyalah terus bersyukur. Dari dapur kecil yang dulu penuh harap, kini berdiri sebuah usaha besar yang penuh berkah. Dan dari tangan sederhana seorang ibu bernama Rina, lahir kisah luar biasa tentang keteguhan, keikhlasan, dan rezeki yang datang dari perjuangan tanpa henti.